selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung teman-teman nontonnya kapan. Jadi, kita sekarang mulai ke video selanjutnya adalah kita akan belajar mengenal layer-layer di Photoshop dan jenis-jenisnya. Nah, apa itu layer? Nah, jadi kalau teorinya adalah layer ini adalah kumpulan dari tumpukan-tumpukan aset-aset di desain kita. Contohnya apa? Aset gambar, aset teks, terus aset shape atau bentuk. Nah, di video ini juga saya menganjurkan teman-teman tidak usah mengikuti saya dulu. Jadi teman-teman cukup nonton saja dan pahami apa yang saya jelaskan gitu ya. Tapi kalaupun mau ikuti juga nggak apa-apa. Tapi biar lebih paham, mending coba tonton saja gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi di Photoshop itu ada 5 jenis layer. Yang pertama adalah layer Smart Object. Nah, terus yang kedua ada namanya Pixel Layer. Yang ketiga ada namanya Adjustment Layer. Yang keempat namanya Shape Layer. Dan yang kelima adalah Text Layer. Nah, apa bedanya dari tipe 5 layer itu? Nah, teman-teman, saya minta teman-teman pergi ke window, ya, ke tab window ini, pilih layers. Nah, kebetulan saya udah ada nih checklist. Kalau misalkan saya pencet tuh bakal hilang ya. Oke, saya adakan lagi. Nah, ini muncul. Misal teman-teman posisinya ada di sini. Nah, ini teman-teman di video sebelumnya ya, yang saya part berapa ya? Part 2 gitu ya. Pokoknya mengatur workspace gitu. Nah, teman-teman jangan di skip videonya. Jadi biar ini bisa pindah-pindahin nih kayak saya nih. Misal saya mau pindahin ke sini. Tuh, kayak gitu ya. Kita kan udah belajar kan di video sebelumnya. Jadi jangan di skip gitu ya. Oke, yang pertama Smart Object ya. Ini saya teman-teman perhatikan di bagian kanan ya. Di artboard ini layer. Nah, ini layer teman-teman gitu. Ini tumpukan-tumpukan aset kita. Oke, yang pertama namanya Smart Object. Nah, kalau dilihat-lihat nih ya, di Smart Object ini bedanya ada icon apa nih, kayak dokumen gitu. Nah, ini Smart Object. Terus lanjut lagi yang ke atasnya, Pixel Layer. Nah, ini bedanya beda sama Smart Object. Gak ada icon apa nih, kayak dokumen itu ya, kayak dokumen ini. Nah, terus Adjustment Layer. Nah, teman-teman kalau misalkan main Instagram pakai filter gitu kan, atau TikTok, filter-filter, nah adjustment layer itu seperti itu gitu. Jadi ya kalau nggak mau pusing, adjustment layer itu kayak filter gitu. Terus shape layer. Nah, shape layer ini namanya shape gitu ya, bentuk. Bentuknya apa? Bisa kotak, bisa bulat, segitiga, jajar genjang, apalah, trapesium, dan lain-lain gitu. Nah, terus yang terakhir adalah text layer. Ini udah jelas dari namanya ya. Teks itu kan ya huruf gitu ya. Dan kalau dilihat gambarnya adalah huruf T. Nah, oke. Jadi layer itu kayak gimana? Oke. Misal saya pencet yang Smart Object. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada garis biru nih di samping. Terus kalau misalkan saya pixel layer, nah ini muncul nih. Nih kalau misalnya saya klik nih tuh pixel layer, ada bounding box-nya. Nah, ini buat teman-teman yang nggak muncul bounding box-nya, kalau nggak salah tuh sebentar. Nah, ini ya ke ini nih. Nih, pokoknya ini checklist semua aja. Soalnya kalau tidak di checklist, kalau nggak salah nih tuh. Jadi dia nggak ada bounding box-nya gitu loh. Nah, kan ada bounding box-nya nih. Nah, kalau udah lebih enak gitu. Sama ini ya, show transform control nyalain ya. Jangan lupa. Kan kita udah belajar move tool ya di video terakhir gitu ya. Jadi ini show transform controlnya ya, biar kelihatan. Oke. Nah, ini pixel layer nih kalau saya pencet. Terus kalau adjustment layer kayak gimana? Gak ada bentuknya, karena kayak filter gitu. Oke. Terus shape layer kayak gimana? Nah, kotak nih. Yang kotak ini nih. Kalau saya pencet ya, shape layer. Ini dipencetnya kotak. Terus kalau teks yang gimana? Jelas tulisan gitu ya. Yang ini nih. Dan udah muncul tuh Don Jose. Nah, itu pakai saya pakai fontnya Don Jose namanya ya. Oke. Kalau misalkan ini deh, pokoknya
nanti saya akan jelasin gitu bedanya smart object sama pixel layer. Cuman kalau misalkan just layer kan kayak filter ya. Nah, bagaimana cara nambahnya? Ada di sini nih. Teman-teman lihat yang warna di bulat kayak apa nih? Nah, ini namanya adjustment layer. Nah, kalau kita lihat ada banyak pilihannya. Tuh ada brightness, ngatur kecerahan, levels, curve, exposure gitu ya, ngatur kecerahan, saturasi, warna dan lain-lain. Nah, ini contoh aja, nanti pokoknya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya gitu ya, untuk lebih detail si adjustment layer tuh kayak gimana cara ngaturnya. Nah, ini kayak contohnya nih, brightness tuh saya kecil gedein. Nah, ini namanya adjustment layer gitu ya. Ya kayak filter di Instagram lah, kayak gimana. Oke. Text layer. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih detail akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, mungkin saya mau ngasih tahu nih, kan tadi saya bilang kalau layer itu adalah tumpukan-tumpukan aset yang ada di dalam desain kita. Nah, kita bisa lihat nih, untuk urutan pertama adalah smart object, untuk urutan kedua pixel layer, untuk urutan ketiga adjustment layer, terus untuk urutan keempat itu shape layer, dan ke terakhirnya adalah text layer yang paling atas gitu ya. Bisa ada pertanyaan, Bang, gimana caranya foto yang di belakang ini berada paling atas gitu. Jadi saya mau nutupin semuanya. Nah, caranya adalah ya ikutin saya ya. Boleh ikutin, mau enggak juga nggak apa-apa. Ini diklik smart object misalnya. Ya, kalau misalkan mau ikutin juga kayaknya harus menyediakan asetnya, tapi ya ini kalau mau lihat kalian dulu aja ya. Oke, ini smart object. Kalau misalkan saya klik, saya tahan dan saya gerakkan mouse ke atas. Lihat apa yang terjadi? Tuh, ini dia paling atas nih. Coba saya pindah lagi ke bawah. Tuh. Jadi urutannya tuh apa istilahnya, ada ordering gitu, ada urutannya gitu ya. Nah, misal text layer saya mau ditaruh di belakang kotak ini ya, jadi biar nggak kelihatan gitu ceritanya. Tuh. Kalau saya taruh di bawah, jadi nggak kelihatan nih si teksnya. Ya cuman saya nggak mau ya, saya maunya dia kelihatan gitu. Makanya saya taruh paling atas gitu. Itu untuk pengurutan atau ordering. Nah, cara cepatnya, shortcutnya adalah kita bisa klik layernya atau bisa langsung klik aja di sini gitu ya. Nah, teman-teman, eh, klik kontrol, oke, ditahan ya, kontrolnya ditahan terus, lalu klik kurung siku. Nah, ini buat teman-teman yang nggak tahu kurung siku, kita langsung searching aja ya kurung siku tuh kayak gimana. Nah, ini kebetulan saya tadi pakai foto ini ya, si Bapak Semi Sender, saya ambil dari Pixabay gini ya. Oke, kurung siku yang kayak gimana bang? Nih biar tahu deh kurung siku. Tuh yang gambar ini loh. Nih teman-teman coba perhatikan di keyboardnya ya. Yang kurungnya tuh kayak kurung kotak gitu. Nah yang kayak gini nih kurung kotak nih. Ini namanya kurung siku ya. Jadi balik lagi ke Photoshopnya. Kita klik text layer. Ini mau kliknya dari sini juga bisa. Langsung juga bisa. Tuh ya. Nah kita kontrol tahan. Lalu kurung siku. Bang kurung siku yang mana nih? Ada dua. Kita kurung siku yang kiri ya. Lihat diturun nih. Nah, itu kalau kurung siku kiri jadi turun. Kalau mau naikin gimana? Ya kurung siku kanan. Tuh. Nih saya coba nih. Tak 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 tak. Tuh ini mau cari cepat nih. Dan kalau tadi saya mindahin mouse gitu kan lama. Kalau mau cari cepat ya begitu. Tek 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 tek. Lihat kan di layer ini ya nih. Perhatiin tuh. Tuh kontrol kurung siku kiri. Kontrol kurung siku kiri. Itu cara cepat untuk melakukan pengurutan atau ordering layer. Nah, misal, Bang, gimana caranya saya mau nambahin layer? Caranya adalah kita, ya ini perhatiin ya di mouse-nya, kita pergi ke sini nih. Tuh, berarti kalau di hover ada tulisan create a new layer. Kita klik, apa yang terjadi? Layernya nambah. Tuh, namanya layer 1. Nah, ini untuk cara namain layernya, kita klik 2 kali ya, sama kayak di
video sebelumnya yang saya ngajarin artboard itu diklik 2 kali. Nah, kita namain misalkan layer atas gitulah. Ya ini bebas gimana teman-teman. Itu cara namain layer. Oke, eh, Bang, gimana caranya ngapusin layernya sekarang? Caranya ada dua. Bisa diklik, lalu ditahan, kita kirim ke tong sampah nih yang ada gambar tong sampah. Oke, ya ini ditahan ya, di mouse ditahan, digerakin, yang ada tong sampah, kita lepas, maka hilang. Ya, saya Ctrl Z lagi ya. Ya, cara kedua adalah kita klik, atau ini, langsung aja. Nanti bakal kayak gini nih, don't show, ini, delete layer, oke kita yes. Gitu. Ataupun ya dari keyboard sih juga ada ya. Cara ketiga adalah di keyboard tuh ada tombol delete ya. Ini kalau di saya di samping F12, ini tergantung laptopnya ya. Kalau saya pencet, nah itu hilang layernya. Gitu. Oke, nih bisa saya nambah layer, terus ini kan layer kosong nih bang. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah ya udah. Misal saya ini ntar saya akan ajarkan ya brush, tapi ikutin. Liatin dulu saya aja. Jadi gunanya layer adalah ya ini nih. Misal saya mau nambahin kayak overlay gitu tuh. Nah, se tuh, nanti lihat nih di gambarnya nih. Ada hitam-hitam. Itu gunanya kita nambahin layer. Bang, kenapa nggak di text layer? Ya nggak bisa gitu. Misalkan tuh, saya mau tambahin brush, nggak bisa. Di shape layer juga nggak bisa. Adjustment, nah ini adjustment beda lagi nih. Ada namanya masking layer. Nanti akan saya ajarkan di video selanjutnya ya. Jadi yang kotak putih itu adalah buat ngemasking layer. Nanti deh saya jelasin di video selanjutnya. Terus pixel layer, nah ini bisa kebetulan. Cuman masalahnya, misal saya tambahin brush nih kayak gini. Terus saya mau ngapus lagi. Nah ini udah nggak bisa nih. Ternyata bisa. Bisa, bisa. Bisa kapus tapi apa? Gambarnya dihilang. Nah, tuh ya. Kan saya nggak mau. Tuh, gambarnya hilang kan. Itu. Itu kalau di pixel layer ternyata bisa ya, saya baru ingat. Nah, di smart object kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Tuh, salah. Tuh, tanda silang. Ya, tadi ya pixel layer ini biar jelas nih. Saya nambahin brush di pixel layer. Saya tambahin ini hitam-hitam kayak brush gitu ya. Terus saya ngerevisi ngeralat, bang, saya kayaknya nggak jadi deh pakai brush ini. Terus saya hapus nih pakai eraser tool, ntar saya ajarin ya eraser tool. Saya hapus tuh, malah jadi begini. Itulah kenapa kita harus nambahin layer gitu. Contohnya gitu ya, kita tambahin dulu. Takutnya kalau main tumpuk di sini nanti tumpuk di sini gitu. Nanti saya mau revisi yang jadi hilang tuh. Gitu. Kan kalau ini tuh kita ya bisa ada revisi kan tinggal ini. Sama yang terakhir nih, masalah layer ya. Ini ya yang bang itu mata-mata apa? Kayak mata dajjal, bukan mata dajjal. Ini namanya visibility layer. Misal ya kayak tadi ya, misal saya mau kirimin desain ini ke bos saya, terus bilang bos saya, ah saya kayak nggak mau pakai brush yang warna hitam di bawah ini, jadi kelihatan gelap. Ya udah, kita tinggal matiin aja. Tuh, tinggal dicentang ya, tinggal diklik itu maksudnya. Misal, kayaknya saya nggak mau ada tulisannya kata bos, ya udah tinggal diklik aja. Tuh, kayaknya saya nggak mau ada kotaknya, kita klik aja. Saya nggak mau ada filternya, klik aja. Saya nggak mau ada ini ya, udah nggak usah bikin desain kalau gitu ya, kalau kosong gitu. Ya, misalkan ya, jadi kalau mau apa ngilang-ngilangin, nge-remove, nge-hide gitu ya, ngumpetin, itu pakai icon mata ini. Oke, jadi kurang lebih begitu aja untuk layer dalam Photoshop, eh, cara kerjanya, terus jenis-jenisnya apa saja. Ya, semoga bisa dipahami juga ya. Terus kita belajar juga mengenai urutan, cara ngurutin layernya, sama tadi itu nambahin dan ngapus layer ya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Ingat, saya juga membuka free konsultasi untuk pembelajaran desain grafis gitu ya. Bebas mau apa aja, Canva, Photoshop, Figma, dan lain-lain. Jadi silakan
bisa hubungi WA saya ataupun DM di Instagram saya ataupun connect di LinkedIn saya ya. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa jadi bermanfaat dan berkah untuk teman-teman semuanya. Oleh karena itu, terima kasih. Peace.